Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian sejarah dan fungsi sastra populer. Yang pertama itu pengertian sastra populer. Nah, jadi sastra populer ini disebut juga sebagai sastra pop atau juga dikenal sebagai novel picisan, yang merupakan karya sastra yang banyak memakai bahasa sehari-hari dalam menulis karyanya. Nah, selain itu, pengguna kata populer ini dalam sastra populer ini sebenarnya disebabkan oleh karya sastra jenis ini yang dipengaruhi oleh budaya barat dan menjadikannya sebagai sastra yang mengikuti perkembangan zaman dan menjadi karya sastra yang populer di kalangan remaja. Nah, selain itu yang kedua itu sejarah sastra populer. Sejarah singkat sastra populer ini, sastra populer mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 1950 dan bermula dari sastra yang berkembang di Amerika Serikat. Pada awal kemunculan sastra populer ini dipandang sebagai karya sastra yang bermutu sangat rendah. Nah, selain itu banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Salah satunya yaitu Budi Dharma. Nah, menurut Budi Dharma, sastra populer itu sebagai gambaran sosial yang realis, harfiah. Budi Dharma juga menuliskan bahwa karya sastra ini merupakan karya sastra yang sifatnya menghibur, sebagai pelarian saat bosan dari rutinitas atau dari masalah yang sedang dialami. Yang ketiga yaitu fungsi sastra populer. Beberapa ahli sering membandingkan sastra populer dengan sastra serius, yang sebenarnya memiliki sifat dan fungsi yang berbeda. Salah satu ahli membedakan kedua adalah Jacob Soemarjo. Nah, Soemarjo mengatakan bahwa sastra populer itu tidak berisi tulisan yang bergizi bagi pembacanya. Sebenarnya hal ini berkaitan dengan fungsi dari sastra populer, yaitu sebagai karya yang menghibur pembacanya. Bahkan sastra populer itu disebut juga sebagai sastra hiburan. Fungsi sastra populer ini sebagai hiburan ini terlihat dari ciri-ciri karya sastra, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tema yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, hingga tidak menampilkan cerita yang berat. Membaca sastra populer akan membuat pembacanya merasa terhibur dan sangat populer. Juga menjadi cara pembaca untuk keluar dari masalah yang sedang dialami saat itu. Nah, selain itu, unsur-unsur struktur sastra populer terdiri atas tema, peristiwa, alur, latar, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang pertama itu tentang tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran yang ditampilkan karya sastra dalam sebuah tulisan. Yang kedua itu peristiwa. Peristiwa adalah tindakan tokoh atau kejadian yang mempunyai akibat pada kehidupan tokoh-tokoh. Yang ketiga alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direkam dan dijalani dengan seksama yang menggerakkan cerita melalui rumitan ke arah klimaks dan diselesaikan. Yang keempat itu latar. Latar adalah ruang dan waktu terjadinya peristiwa, termasuk objek-objek kebiasaan, pola perilaku sosial dan budaya yang ada pada ruang dan waktu terjadinya peristiwa itu. Tokoh dan penokohan. Tokoh cerita dapat didefinisikan sebagai subjek peristiwa dan kejadian, pelaku dan sekaligus sasaran kedua hal tersebut. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah posisi yang ditepati narator atau pencerita di hadapan cerita yang dipaparkannya. Yang terakhir, gaya bahasa. Nah, jadi gaya bahasa ini adalah corak yang khas yang ada pada sastra populer. Mungkin hanya sampai sini aja yang saya sampaikan, kurang lebih saya ucapkan terima kasih.